Pengetahuan dasar survival. Survival berasal dari kata survive yang berarti mampu mempertahankan diri dari keadaan tertentu. Dalam hal ini, mampu mempertahankan diri dari keadaan yang buruk. Jadi, kesimpulannya survival adalah keahlian untuk bertahan hidup dalam situasi yang mendesak. Karena adanya usaha manusia untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain 1. Keadaan alam atau cuaca dan medan. 2. Keadaan makhluk hidup di sekitar kita atau binatang dan tumbuhan. 3. Keadaan diri sendiri atau mental, fisik, kesehatan. Arti survival sendiri terdapat berbagai versi. Yang akan kita bahas di sini hanyalah menurut versi pecinta alam. S. Sadar dalam keadaan gawat darurat. U. Usahakan untuk tetap tenang dan tabah. R. Rasa takut dan putus asa hilangkan. V. Vitalitas tingkatkan. I. Ingatlah selalu dimanapun kau berada. V. Atau Viva, hargailah hidupmu. A. Asal mengerti, berlatih, dan tahu caranya. L. Lancar, selaman, slumun, selamat. Jika Anda tersesat atau mengalami musibah, ingat-ingatlah arti kata survival tersebut agar dapat membantu Anda keluar dari kesulitan. Dan yang perlu ditekankan jika Anda tersesat yaitu istilah stop, yang artinya S. Stop dan sitting atau berhenti dan duduklah. T. Thinking atau berpikirlah. O. Observe atau amati keadaan sekitar. P. Planning atau buat rencana mengenai tindakan yang harus dilakukan. Kebutuhan survival yang harus dipunyai oleh seorang survivor antara lain 1. Sikap mental. Semangatlah untuk tetap hidup. 2. Matahari atau panas, kelelahan panas, kejang panas, atau sengatan panas. 3. Serangan penyakit seperti demam, disentri, typhus, dan malaria. 4. Kemerosotan mental. 5. Bahaya binatang beracun dan berbisa atau keracunan. 6. Keletihan yang amat sangat. 7. Kelaparan. 8. Lecet. 9. Penurunan suhu tubuh. Untuk penurunan suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius bisa menyebabkan kematian. Setelah mengetahui dasar survival, kita akan mempelajari 5 asas skill ikhtiar hidup. B. Untuk bivak. A. Untuk air. C. Untuk jarak dan makanan. A. Untuk api. K. Untuk komunikasi dan isyarat. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari lebih rinci tentang 5 asas skill ikhtiar hidup. Poin jarak makanan, namun kita akan mempelajari poin makanan saja. Air. Air sangatlah dibutuhkan dalam mempertahankan hidup. Anda hanya bisa bertahan hidup selama 3 hari tanpa meminum air. Bahwa sejumlah makanan dengan mengandalkan bahwa Anda memerlukan makanan dan air lebih dari pencernaan perjalanan Anda. Bahwa makanan yang diringkas dan berprotein, bertenaga, dan berglukosa tinggi. Masaklah air dengan menambahkan 10 menit atau lebih waktu memasak air saat kedudukan Anda meningkat 1000 mdpl. Jangan tunggu hingga Anda benar-benar kehabisan air, harus hendak mencari air. Anda boleh mengumpulkannya di atas permukaan tanah yang tinggi dan sedikit terbuka. Cara menemukan air, cari di dasar-dasar lembah, di mana air alami mengalir. Apabila tidak menemukan sungai atau kolam, carilah rerumpunan tanaman hijau dan galilah di situ. Gali yang dalam dan alur sungai yang kering. Kalau di tepi pantai, galilah di atas garis air yang tinggi atau carilah vegetasi yang
tumbuh subur di rekahan karang-karang, bukan tidak mungkin akan ditemukan sumber air. Yang kedua, air dari tanaman. Pengumpul air, tumbuhan kadang menyimpan air di kadang rongga. Rongga bambu penuh air, goyangkan dan terdengar bunyi air, potong menukik bagian bawah dari setiap sambungan air akan mengalir keluar. Cara menemukan air step selanjutnya yaitu mendapatkan air dengan proses kondensasi. Pohon bisa menyalurkan kelembaban 15 meter dari batas bawah dari tanah yang mengandung air atau lebih dalam lagi. Ini terlalu dalam untuk digali. Biarkan pohon memompanya untuk kita dengan jalan mengikat kantong plastik pada cabang pohon yang berdaun sehat dan segar, atau tempatkan politin atau fleece sheet tenda di atas tumbuhan. Proses penguapan dari daun-daun akan memproduksi kondensasi di dalam kantong. Contoh, tempatkan mulut kantong plastik ke arah atas dan bagian sudut bawah lebih rendah untuk memudahkan pengumpulan air. Gantungkan politin tenda pada titik yang tertinggi atau ganjal dengan tongkat. Hindari daun-daun bersentuhan dengan sisi politin. Ini akan mengalihkan tetesan dari penampungan di plastik yang tersedia di dasar. Bahkan tumbuhan yang dipotong akan menghasilkan kondensasi bila ditempatkan dalam kantung plastik yang lebar. Jaga daun-daunnya jauh dari tanah dengan menempatkan batu-batu. Dengan begitu, air bisa tertampung di bawahnya dan jangan sampai menyentuh sisi-sisinya. Jaga plastik tetap kencang dengan batu dan sanggah bawahnya dengan tongkat. Atur kantong menurun dan kondensasinya mengalir ke bawah sampai tempat penampungan. Yang kedua, penyulingan dengan matahari atau solar steam. Gali lubang kira-kira 90 cm di dalamnya. Tempatkan penampungan air di tengah-tengah lubang dan tutup lubang dengan plastik hingga rapat-rapat. Tempatkan batu di tengah-tengah plastik bagian atas agar air menetes dan mengalir ke bawah atau tempat penampungan. Matahari meningkatkan suhu dari udara dan tanah di bawah plastik. Hal ini akan menyebabkan terproduksinya uap air. Pengembunan air yang terjadi di bawah permukaan plastik akan mengalirkan air ke tempat penampungan air. Cara ini sangat efektif pada siang hari yang panas dan malam hari yang dingin. Cara penyulingan ini setidaknya bisa mengumpulkan 550 mili setiap 24 jam. Penyulingan ini bisa berfungsi ganda sebagai jebakan. Serangga dan ular kecil akan tertarik terhadap plastik, meluncur ke bawah kerucut dan terjebak di lubangnya dan tidak bisa naik kembali. Penyulingan air dengan matahari ini bisa juga digunakan sebagai menyulingkan kembali air yang sudah tercemar atau terkontaminasi racun atau cairan yang berbahaya. Gunakan batu untuk menjaga permukaan plastik. Tempatkan kaleng atau nesting sedemikian rupa hingga tidak bisa dimasuki benda lain atau binatang kecil. Jika memungkinkan, tempatkan pipa kecil di tempat yang lebih rendah guna mengambil air tanpa mengganggu proses penyulingan. Bahaya, ini contoh telaga yang tercemar. Berhati-hatilah dengan kolam atau telaga yang tidak ditumbuhi tanaman hijau di sekitarnya, atau ada tulang-tulang binatangnya. Itu sepertinya terpolusi. Cek pinggirannya, mungkin dapat terindikasi mineral yang menunjukkan kondisi adanya alkalin. Selalu masak air yang berasal dari kolam. Di padang pasir, danau yang tidak mempunyai aliran keluar akan menjadikannya danau bergaram. Airnya harus disterilkan sebelum diminum. Setelah mengetahui cara mendapatkan air dan tanda bahaya, kita mendapatkan air, kita juga harus mengetahui air yang tidak perlu dimurnikan. 1. Air hujan. Tampung dengan pancok atau daun yang lebar dan alirkan ke tempat penampungan. 2. Dari tanaman rambat atau rotan. Potong setinggi mungkin, lalu potong pada bagian dekat tanah. Air yang menetes dapat langsung ditampung dan atau diteteskan ke mulut. 3. Dari tanaman. Air yang terdapat dalam bunga atau kantung semar dalam lumut pohon bambu hijau merupakan sumber air terbaik untuk mendapatkan air yang segar. Setengah batang pohon pakis atau tropical vine dapat menghasilkan air. Tumbuhan yang memiliki batang lembab atau lembut di tengah. Akar pada tumbuhan
juga mengandung air. Daun yang berurat atau beranting mengandung air. Pokok-pokok jenis palma seperti pokok kelapa, tebu, rotan, dan nipah mengandung air pada batang dan buahnya. Pohon pisang, embun, tebal dapat menghasilkan air. Peringatan 1. Meminum air jika berbau keruh, keputihan, ataupun rasanya pahit. 2. Jangan menyimpan cairan yang dihasilkan pada tumbuhan dalam waktu 24 jam. Air tersebut akan mulai berbuih atau basi dan menjadikan tidak selamat untuk diminum. Poin kedua, setelah mempelajari bab tentang air, selanjutnya yaitu bab tentang makanan. Makanan, patokan memilih makanan. Makanan yang dimakan keras juga dapat dimakan manusia. Hati-hatilah pada tanaman dan buah yang berwarna mencolok. Hindari makanan yang mengeluarkan getah putih seperti sabun kecuali sawo. Tanaman yang akan dicoba dulu dioleskan pada tangan. Hindari makanan yang terlalu pahit atau asam. Tumbuhan survival sebelum dimakan. Tumbuhan liar di hutan sebaiknya dimasak dulu untuk mengurangi dampak buruk seperti diare dan alergi. Tumbuhan yang dapat dimakan dari batangnya, batang pohon pisang atau putihnya, bambu yang masih muda atau rebung, pakis dalamnya berwarna putih, sagu dalamnya berwarna putih tebu. Dari daunnya, selada air, ras mala atau yang masih muda, daun melinjo dan singkong, akar dan umbinya, ubi jalar, talas, singkong, buahnya, arberi, asam jawa, juwet atau juwet, tumbuhan yang dapat dimakan seluruhnya, jamur merang atau jamur kayu. Ciri-ciri jamur beracun, mempunyai warna yang mencolok, baunya tidak sedap. Bila dimasukkan ke dalam nasi, nasinya menjadi kuning. Sendok menjadi hitam bila dimasukkan ke dalam masakan. Bila diraba mudah hancur, punya cawan atau bentuk mangkuk pada bagian pokok batangnya. Tumbuh dari kotoran hewan, mengeluarkan getah putih. Binatang yang bisa dimakan, belalang, tempayak putih atau gendong, cacing, burung laron, lebah, larva, dan lain-lain. Binatang yang tidak bisa dimakan, mengandung bisa, limpa, dan kalajengking, mengandung racun, penyu laut, mengandung bau yang khas, singgung. Masalah mental dalam survival. Masalah mental seringkali mengganggu, terlebih lagi jika Anda berhadapan dengan situasi atau keadaan baru dalam hidup Anda seperti misalnya tidak mengetahui, tidak nyaman, kelemahan sendiri, kondisi alam dan cuaca, kesunyian. Walaupun apapun yang mengganggu pikiran Anda, yang terpenting adalah bersikap tenang dan buatlah keputusan dengan bijak. Karena mental yang kuat akan turun mempengaruhi kekuatan fisik dan pengambilan keputusan Anda. 10 peralatan penting ini dan periksa atau cek dulu apakah semuanya dapat berfungsi dengan baik. Jika seandainya Anda berencana untuk bermalam di alam bebas. 1. Cadangan atau stincher atau wall. 2. Peta dalam kantong waterproof plus konektor dan alat tulis. 3. Air minum dan makanan ekstra. 4. Kompas. 5. Plastik atau water set untuk shelter. 6. P3K. 7. Pisau lipat multifungsi. 8. Suntres atau sungles. 9. Korek api. 10. Senter atau headlamp atau fake light dengan ekstra baterai serta bola lampu cadangan.